Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidiki wal wafa amma ba'du. Dari sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita dan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang hukum perdata di Indonesia. Nah, terutama di hukum Islamnya ya. Dan ini materinya adalah tentang perkawinan, perceraian, dan poligami. Nah, jadi di sini dalam undang-undang perkawinan itu banyak sekali pembahasan-pembahasannya, baik dari perkawinan itu sendiri, syarat-syaratnya, kemudian perceraian, kemudian iddah, kemudian hak asuh anak, kemudian poligami, perceraian, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya hanya mengambil tentang perkawinan dan perceraian, kemudian poligami juga. Hanya sebagai permisalan saja bahwasanya yang namanya undang-undang itu akan berkembang gitu ya, seiring berkembangnya zaman. Dan kalian-kalianlah nanti yang akan memformulasikan, memperbaiki, menambah, atau mungkin mengganti yang dapat disesuaikan dengan keadaan zaman kita. Nah, oke. Mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Akan membahas prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI ya, atau kompilasi hukum Islam. Jadi di sini sebenarnya saya tidak hanya membahas tentang KHI dan undang-undang, tapi juga dalam perspektif fikih. Karena mau nggak mau yang namanya hakim dalam memutuskan perkara juga tidak hanya beracuan pada undang-undang, juga kepada KHI dan juga kepada literatur-literatur fikih Islam yang ada sekarang. Nah, maka di sini saya bagi pembahasannya nanti, misalkan tentang perkawinan, perspektif fikih, kemudian perspektif undang-undang, kemudian perspektif KHI, kemudian ada sedikit komentar, begitu juga di perceraian dan juga di poligami ya. Oke. Yang pertama kita bahas tentang perkawinan perspektif fikih. Nah, perkawinan dalam bahasa Arab disebut nikah. Yang al-nikah yang bermakna al-wata atau at-tadakhul yang artinya bersetubuh atau berkumpul. Al-Maribari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan atau ibahat melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij. Muhammad Abu Zahra di dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halal yang melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, ini kalau kita mendefinisikan apa itu pernikahan, apa itu perkawinan dalam Islam ya ini, dalam hukum Islam atau perspektif fikih ya ini. Jadi intinya pernikahan itu menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan menjadi halal. Yang ujung-ujungnya juga berhubungan suami istri. Nah, yang mana tapi tetap ada hak dan kewajiban yang timbul dari situ ya. Nah, kemudian yang kedua, perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, pada pasal 1 ayat 2 perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, undang-undang perkawinan menganut asas monogami tapi tidak mutlak. Sebagaimana pasal 3, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam artian bahwasanya pernikahan itu mempunyai akibat hukum gitu ya, ikatan lahir batin. Nah, antara seorang pria dan seorang wanita. Kalau di fikih tadi kan yang penting ada akadnya, ada transaksinya. Nah, gitu. Nah, kemudian rumah tangga yang bahagia. Nah, di sini ada kata-kata bahagia, bahwasanya bahagia di sini kan nggak ada ukurannya gitu. Nggak ada ukurannya. Tujuannya menikah itu kan untuk bahagia. Tapi kan juga tidak hanya bahagia saja yang dijadikan tujuan pernikahan itu.
Nah, kemudian kekal. Nah, kekal di sini istilahnya sedikit sedikit istilahnya apa ya, sedikit mengganjal ya. Kenapa? Karena ya istilahnya yang namanya perkawinan itu, namanya pernikahan itu juga siapa ya yang tahu depannya gitu loh. Awalnya baik bisa menjadi buruk, suami yang awalnya baik bisa menjadi buruk, istri yang awalnya baik juga bisa menjadi buruk, ataupun sebaliknya. Nah, karena kata-kata kekal ini mungkin ya istilahnya seakan-akan pernikahan itu hanya sekali. Kalau di Islam itu kan pernikahan ya nikah saja, cerai ya cerai saja, walaupun cerai itu dibenci Allah gitu. Halal tapi yang dibenci Allah. Tapi tidak sampai seperti agama lain. Kalau agama lain itu kan hampir tidak bisa cerai gitu. Di Kristen misalkan, di agama lain itu hampir nggak bisa cerai. Cerai harus persetujuan paus yang ada di Vatikan Roma. Nah, izinnya ke sana gimana? Istilahnya kan gitu ya. Nah, jadi kata-kata kekal ini ya perlu sedikit diperhatikan lagi ya. Nah, kemudian berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi istilahnya ya kita itu menikah ya memang karena berlandaskan agama, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini kan ada kata-kata seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Nah, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Nah, di sini Islam itu, undang-undang perkawinan itu menganut asas monogami yang tidak mutlak. Tidak mutlak itu istilahnya ya tetap boleh mempunyai istri lebih dari satu. Nah, ini beda kebalikannya ya. Kebalikannya beda nanti. Nah, kalau istri nggak boleh lebih dari satu. Satu suami. Nanti ya beda. Gimana cara baginya kan gitu kan. Kemudian lebih susah untuk membagi dan lain sebagainya gitu ya. Karena apa? Poliandri itu kan lebih dari mempunyai suami lebih dari satu. Walaupun mereka sama-sama suka, tapi yang pertama satu, bahwasanya nanti ketika mempunyai anak-anaknya itu nasabnya kepada siapa. Walaupun sekarang sudah ditemukan tes DNA ya istilahnya, nanti oh ini anaknya si ini anaknya si ini. Tapi kasihan si istri ini, nah, ketika dia harus melayani lebih dari seorang laki-laki, mungkin dalam satu malam dan lain sebagainya. Nah, sedangkan si suami itu ada izinnya sendiri dan tata caranya nanti akan kita bahas. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga perkawinan perspektif KHI. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam yaitu pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon golidon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan yang merupakan ibadah. Nah, pada pasal selanjutnya, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan rahmah, yang artinya tentram, cinta, dan kasih sayang. Jadi di sini yang namanya perkawinan ya, terutama dalam KHI ini, sedikit diringkas lagi ya. Kalau tadi kan ikatan lahir batin di perkawinan ya. Kalau di fikih tadi hanya akad saja yang menghalalkan persetubuhan. Nah, kemudian yang undang-undang ikatan lahir batin, bahagia, kemudian kekal gitu ya. Kalau di sini pernikahan itu sebagai akad yang misakon golizon. Misakon golizon itu akad yang istilahnya tanggung jawabnya sangat besar sekali. Tidak hanya kalau kita jual beli, tanggung jawabnya kan hanya istilahnya ya ini barangnya kamu kasih ke kamu, uangnya kamu kasih ke saya, habis itu urusan selesai. Kan gitu. Tapi akad nikah ini misakon golidon, pertanggungjawabannya besar. Dampaknya rembetannya itu banyak dan besar. Makanya disebut misakon golidon. Untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi sedikit saya agak aneh juga kenapa pernikahan disebut ibadah gitu. Karena kan ini hanya akad transaksi istilahnya ya, hanya akad saja. Hanya istilahnya bukan sampai ibadah, karena ibadah itu ya
Ya memang nanti istilahnya kita menjadi lebih bahagia, ada yang ngurusi, kemudian kita itu kehidupannya ada temannya dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai tahap ibadah itu ya, karena ibadah kan urusan manusia dengan Allah gitu. Sedangkan ibadah itu dengan manusia, dengan nikah kan manusia dengan manusia, bukan manusia dengan Allah. Nah, pada pasal selanjutnya, nah ini kalau misalkan tujuannya untuk sakinah mawaddah warahmah, nah berarti kalau yang pernikahan tidak seperti ini ya tidak nikah gitu nanti, ya, tidak nikah. Karena apa ya, pernikahan itu kan tujuannya macam-macam. Yang pasti itu untuk menghalalkan hubungan suami istri itu tadi. Ya kalau kita lihat apa namanya pernikahannya raja-raja itu apa berdasarkan cinta, apa berdasarkan sakinah mawaddah warahmah. Mungkin bisa digapai setelah menikah dan selanjutnya ya, tapi istilahnya banyak juga yang tidak seperti itu. Karena apa ya, pernikahan politik. Gitu. Politik itu istilahnya saya menaklukkan, saya raja, kemudian menaklukkan satu daerah. Nah, untuk mempertahankan kekuasaan saya di daerah itu, saya menikahi salah satu anak dari kepala sukunya. Misalkan begitu. Nah, ya saya nggak tahu cinta apa enggak cinta, dia cinta saya apa enggak, nanti bahagia apa enggak, ya kan? Karena ya politik, karena apa? Nanti kalau misalkan apa namanya selesai gitu ya, selesai penaklukannya, terus saya naklukkan lagi, terus nikahin lagi, saya naklukkan tempat lain, saya nikahin lagi gitu. Kalau sudah sampai 4 kan batasnya habis, 4 istri kan. Tapi kalau selanjutnya, saya harus menceraikan yang ini untuk bisa menikahi yang ini. Jadi sakinah mawaddah warahmah ini benar, tujuan menikah memang harus seperti itu. Tapi ya istilahnya nggak semua pernikahan itu berujung seperti itu. Kemudian selanjutnya para ulama fikih mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Sebab dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang, apalagi berbeda dengan makna aslinya. Hal ini memberikan kesan bahwa perempuan ditubuhkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki dan wanita menjadi hak yang dikuasai. Jadi ini seperti kalau kita ngomongin ya, kadang-kadang kalau kita ngomongin mana yang dikuasai, mana yang tidak dikuasai, ya pasti ada gitu loh. Makanya kenapa dalam ayat Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu yang menafkahi perempuan. Walaupun di dalam kenyataannya sekarang juga banyak yang wanita itu menafkahi laki-laki gitu loh. Nah, tapi secara umumnya, secara fitrahnya Allah menciptakan bahwasanya wanita laki-laki itu menafkahi perempuannya. Nah, yang jadi masalah di sini ini biasanya orang-orang feminis ini, feminis itu istilahnya pokoknya wanita itu harus sama dengan laki-laki, hak-haknya sama, terus apa namanya kesempatannya sama, perannya harus sama. Ya kalau perannya sama ya silahkan, ya gantian aja istilahnya. Misalkan apa, tukang itu sekarang perempuan aja harus sama kan gitu kan. Apalagi misalkan masak harus laki-laki. Pokoknya peran rumah tangga itu sama. Dan ini diterapkan di Indonesia ya susah. Di Indonesia itu dari kebudayaannya memang dari raja-raja dulu, dari kerajaan dulu ya memang perempuan itu yang ngurusi rumah, ngurusi anak. Jangan samakan dengan Barat, jangan samakan dengan Eropa. Gitu loh. Makanya ketika ada Islam yang mendefinisikan seperti ini, dianggap bahwasanya, berarti wanita itu harus tunduk sama laki-laki, harus dikuasai laki-laki, harus nanti istilahnya yang paling gampang ditindas oleh laki-laki. Nah, itu akhirnya. Karena definisinya dari apa namanya fikih tadi, ulama fikih tadi. Ya seperti itu ya boleh-boleh saja mendefinisikan seperti itu, boleh-boleh saja. Makanya sekarang gara-gara apa namanya kalimat-kalimat seperti ini bahwasanya kita itu nggak boleh kuasai laki-laki, kita itu orang yang merdeka, kita itu punya harga diri dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kebudayaan atau budaya di Indonesia yang wanita itu melayani laki-laki. Nah akhirnya apa? Perempuan sekarang nggak mau melayani suaminya.
Karena melayani suami itu dianggap merendahkan diri, merendahkan dirinya terhadap orang lain. Akhirnya ya nggak tahu lah ya. Akhirnya begitu gitu loh. Ya terserah, ini hanya penafsiran ya, ini hanya penafsiran, dan ini semuanya boleh mempunyai penafsiran masing-masing. Silahkan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 1 1974, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tapi juga merupakan hubungan batin. Oke. Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal, tapi juga dilihat dari sifat sosial, sebab memperoleh kebahagiaan. Pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu terjadinya sebuah perjalanan telah tertutup yang tidak dikenal di Islam. Jadi ini adalah komentar dari Undang-Undang Definisi Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 1974. Nah, kenapa? Karena ya dari definisi tadi bahwasanya kalau misalkan kata-kata kekal tadi ada, seakan-akan menutup pintu perceraian gitu. Yang mana itu dalam Islam ya biasa cerai aja gitu. Misalkan nggak cocok, terus yang suami itu misalkan suka mukul, ya, suka menganiaya, nggak menafkahi, misalkan gitu, kan kasihan yang perempuan. Atau misalkan dari sisi perempuannya, misalkan perempuannya ini nggak kuat, punya sakit dan nggak bisa melayani, kan gimana? Jadi ketika menentukan sebuah definisi, memang kalau dilihat dari sisi lain ya nggak cocok gitu loh, nggak bakal cocok gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, maka dari itu ya semuanya definisi yang ada ini dapat dikembangkan, dapat diganti dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan kita nggak bisa cerai ya gimana kan gitu. Nanti poligami nggak boleh, cerai nggak boleh, hanya satu itu saja. Ya kan kebutuhan manusia banyak. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita membicarakan tentang perceraian. Satu, perceraian talak atau talak perspektif fikih. Jadi perceraian itu bahasa Arabnya tolakun gitu ya. Tapi kalau diadopsi ke bahasa Indonesia jadinya talak. Nah, menurut Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan. Dengan arti bahwa talak adalah istilah yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Gitu ya. Imam Syafi'i berpendapat sebab putusnya perkawinan adalah, kalau tadi kan perkawinan ya, mengikatkan ya. Kalau sekarang bagaimana memutuskan ikatan itu, atau ikatan itu dianggap putus itu sebab apa? Nah, gitu ya. Kalau tadi belum ada ikatan, diikat dalam sebuah pernikahan. Nah, sekarang sudah diikat, gimana atau apa sebab-sebab ikatan ini bisa terlepas? Oke. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, sebab-sebab putusnya perkawinan atau ikatan pernikahan itu ada yang pertama talak. Talak, ini macam-macam yang talak yaitu dari pihak suami. Ya, jadi talak itu dari pihak suami menceraikan istrinya. Kalau dalam Islam itu kan hak cerai, hak talak itu adalah dari pihak suami. Kemudian ada lagi khulu dari pihak istri. Nah, istri nggak bisa menceraikan suami. Misalkan kamu saya ceraikan, gitu nggak bisa. Tapi istri bisa melapor kepada pengadilan, di sini kepada polisi, kepada pengadilan, bahwasanya mungkin dia tidak betah punya suami nggak nafkahi, suka main tangan, misalkan ya, macam-macam lah. Nah, itu namanya khulu. Khulu itu cerai gugat. Nah, kalau tadi kan talak, khulu itu cerai gugat, yang gugat cerai kepada suaminya ke pengadilan. Kalau talak tadi, itu suami bisa langsung mencerai istrinya, bisa seketika itu. Dalam hukum Islam itu bisa. Si A langsung mencerai istrinya di rumah itu bisa. Langsung bercerai, gitu ya. Kemudian fasakh. Nah, fasakh dari pihak pengadilan. Fasakh ini karena misalkan adanya aib
Nah, misalkan ketika akad nikah nggak ngerti suaminya gimana-gimana. Nah, kemudian setelah menikah, misalkan suaminya itu nggak bisa melayani, gitu ya. Nggak bisa berdiri maksudnya. Kemudian atau istrinya itu buntu lubangnya, gitu, kasarannya gitu ya. Nah, maka boleh lapor ke pengadilan untuk difasah nikahnya. Difasah itu dirusak nikahnya, dilepaskan oleh pengadilan. Nah, kemudian khiyar. Nah, khiyar ini adalah hak salah satu pihak untuk membatalkan pernikahan. Nah, misalkan ya apa diketahui mandul misalkan salah satunya gitu ya. Atau alasan-alasan yang mana itu sangat istilahnya sangat merusak ya, dapat merusak kelangsungan dari pernikahan itu atau tujuan dari pernikahan itu. Nah, membatalkan pernikahan ini gimana? Ya pengadilan juga, tidak bisa serta-merta kan. Oh kamu kok jelek ya, di foto baik, di foto cantik kamu kok jelek, di foto apa kamu sekarang ini ya gitu. Nah kemudian maka apa namanya? Maka ini bisa untuk memilih dilanjutkan atau dibatalkan pernikahannya. Kemudian syikok ini adalah perselisihan, gitu ya. Perselisihan maksudnya apa ya? Cekcok, ada intinya nggak bisa lah, nggak ada yang mau ngalah. Nah ini bisa diajukan ke pengadilan. Kemudian nusyus itu pelanggaran istri atau suami. Jadi istri nusyus itu ada dari pihak istri, ada dari pihak suami. Nusyus itu tidak memenuhi, tidak taat. Gitu ya. Nusyus itu sebenarnya istri, gitu ya, dalam fikih Islam itu, yaitu istri tidak taat kepada suami. Nah, kalau dari pihak suami, itu suami tidak menafkahi istri, itu namanya nusyus. Nah, kalau istri misalkan keluar rumah tanpa izin, gitu ya, kemudian tidak mau digauli oleh suaminya, tidak mau bermesraan dengan suaminya, itu termasuk nusyus. Yang mana nusyus dalam fikih itu mengakibatkan si istri tidak dapat nafkah suaminya. Berhak, istilahnya bisa dia nggak layak dapat nafkah suaminya. Itu nusyus. Kalau suami tadi kan tetap ya istri itu nggak bisa menceraikan gitu kan. Dia harus ke pengadilan untuk melaporkannya. Nah, kemudian ila. Ila itu adalah suami bersumpah tidak menggauli istri. Ila itu. Dia bersumpah nggak menggauli istrinya. Kenapa Pak? Ya nggak tahu. Mungkin dia mangkel, mungkin dia nganggap istrinya itu apa dan lain sebagainya. Ya macam-macam manusia. Kemudian zihar. Zihar itu suami menyerupakan istri dengan wanita yang haram dinikahi. Jadi dalam Islam itu ada namanya zihar. Zihar itu menyerupakan daerah yang dilarang auratnya, menyerupakan auratnya orang lain itu auratnya wanita yang nggak boleh dinikahi oleh dia dengan istrinya. Contohnya begini, ada suami bilang ke istrinya gini, kok punggung kamu sama dengan punggung adikku perempuan ya? Nah itu nggak boleh, nggak boleh ya. Karena kalau menyamakan seperti itu, seakan-akan dia istilahnya ya menghalalkan adiknya sendiri. Nah, sama misalkan ada tahi lalat di sebelah sini sama ya, nah itu nggak boleh. Nggak boleh menyamakan seperti itu. Itu baru punggung, belum yang dada mungkin ya, atau pahanya mungkin. Nah itu nggak boleh. Maka itu bisa kan ketika dia ngomong seperti itu, sambil ngomong seperti itu langsung ikatan pernikahannya langsung terlepas, gitu ya. Dan nanti ada mekanismenya dan cara persyaratan-persyaratannya. Kemudian selanjutnya li'an itu sumpah suami untuk menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak istrinya. Jadi suami itu berhak menyumpah gitu ya, menyumpah ketika suami itu menuduh istrinya berzina. Jadi misalkan istrinya selingkuh gitu ya, istrinya selingkuh, kemudian dia mempunyai hak untuk menuntut itu dan bersumpah. Nah, sumpahnya apa? Si istri saya ini berzina. Itu punya hak. Atau dia nggak ngakui anaknya. Jadi dia sudah
berlayar mungkin gitu ya. Kemudian loh kok ada anak ini, padahal saya kemarin tidak pulang atau pulangnya kapan gitu kan. Saya sudah hamil. Nah, dia berhak tidak mengakui anaknya itu dengan bersumpah. Nah, gitu. Namanya li'an. Misalnya, sumpahnya gimana ya? Misalnya kalau misalkan saya menuduh istri saya berzina, misalkan begitu ya. Nah, atau ini bukan anak saya. Kalau saya salah, saya apa? Kalau saya benar, saya apa? Nah, boleh seperti itu, bisa. Lo perempuan tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Intinya perempuan itu kalau apa-apa ya, dia itu ke pengadilan, jangan memutuskan sendiri. Nah, kok Islam mengaturnya gitu, Pak? Loh, ya memang ketentuannya seperti itu. Karena wanita orang yang dinafkahi. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya perceraian atau talak perspektif Undang-Undang 1974. Pasal Undang 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Nah, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Nah, jadi ya kalau di Islam, di Islam tidak ada kematian, nah, ya otomatis kalau mati ya otomatis gimana mau tetap menikah kan orang sudah mati. Nah, kalau di undang-undang disebutkan gitu ya. Dan atas keputusan pengadilan ini ya ini mencakup semua tadi ya, syikok, ya nusus, ya ilah. Maksudnya apa kok nggak disebutkan kayak fikih Islam? Karena apa ya, di pengadilan ini sudah mencakup semuanya, dan pengadilan ini juga mengakomodir suami ataupun istri. Nah, kemudian selanjutnya perceraian talak perspektif KHI. Nah, pada pasal 113 menyatakan perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Sama ya ini ya. Nah, ini sama. Nah, peran pengadilan dalam persoalan izin mengucapkan talak adalah pasif dalam arti lebih dekat kepada mempersaksikan adanya fakta-fakta daripada peran memeriksa, apalagi memutus sengketa. Jadi dia itu hanya istilahnya penengah gitu ya, menyaksikan. Agar apa? Agar orang itu nggak sembarangan juga. Sebagian pengkaji hukum Islam menyatakan bahwa keterlibatan pengadilan dalam menentukan sebuah perceraian sangat signifikan kalau tidak dapat dikatakan menentukan sah tidaknya talak tersebut. Jadi istilahnya di pengadilan ini penting banget untuk mungkin ketika di pengadilan akhirnya damai gitu ya. Yang awalnya itu ego kemudian bisa damai, kan terselamatkan. Karena menyelamatkan dari perceraian itu ya dampaknya itu kan ya entah dari keluarga dan anak-anak itu kan besar gitu ya. Nah, ini peran pengadilan tersebut. Nah, undang-undang dalam kasus perceraian, apakah melalui talak ataupun cerai gugat, telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai. Jadi gitu ya, dapat melakukan permohonan cerai, baik laki-laki ataupun perempuannya, gara-gara ada tadi sudah adil lah insya Allah ya dalam Islam itu, suami juga bisa mentalak, istri juga bisa melakukan cerai gugat. Nah, dan pengadilan adanya pihak menentukan dapat tidaknya sebuah perceraian itu terjadi. Nah, hukum negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan pengadilan agama. Selain di depan pengadilan agama, talak suami hanya sah menurut hukum agama. Jadi gini adik-adik, memang sengaja dibikin seperti itu dalam hukum Islam karena apa ya? Agar tidak suami itu kadang marah sesaat kemudian menceraikan istrinya, kan kasihan. Nah, sedangkan stigma janda di masyarakat kita itu kan tidak baik gitu. Soalnya apa? Ya nanti kalau ada suami tetangganya yang tiba-tiba berubah itu kan tertuduh dia akhirnya. Gitu. Nanti ada suami orang lain tiba-tiba tidak pulang, itu dia yang dituduh menggoda nanti. Entah suaminya tergoda benar atau tidak kan kasihan seperti itu. Nah gitu ya. Sedangkan kalau duda kan santai saja. Gitu. Tapi kalau janda, nah, stigmanya kurang baik. Itu kan budaya di Indonesia ya. Maka akhirnya apa? Akhirnya hukum di Indonesia itu mengesahkan sebuah talak ini terjadi atau tidak itu di depan pengadilan, baik itu suami ataupun istrinya yang meminta talak tersebut. Ya, intinya ya kasihan lah ya, biar tidak sembarangan. Kadang suami itu kalau di istilahnya ya agama tidak paham, tanggung jawab tidak ada, saya enaknya sendiri kan gitu kan.
Di rumah juga nggak mau ngurusin anaknya, hanya ngurusin keperluannya sendiri, terus dikasih talak gitu. Nanti dia bosan talak, nikah lagi, bosan lagi talak lagi, nikah lagi, kan gitu. Akhirnya lama-lama seperti itu. Nah, tidak baik ya. Itu menurut budayanya kita di sini, ya. Tapi kan hukum ini kan hukum Islam, pakai Islam itu misalnya diterapkan misalkan di Afrika atau di mana, di Arab mungkin ya bisa. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang poligami. Satu, poligami perspektif fikih. Poligami adalah beristri lebih dari satu. Ulama sepakat tentang kebolehan poligami maksimal 4 istri, walaupun dengan persyaratan yang bermacam-macam. Jadi syaratnya itu intinya boleh, tapi syaratnya macam-macam gitu loh. Kan beda, orang-orang beda menafsirkannya ya. Menurut Imam Syafi'i, syarat poligami adalah adil kepada semua istri, dan keadilan paling rendah adalah urusan fisik seperti bermalam secara bergantian. Nah, jadi boleh poligami tapi harus adil. Nggak ada manusia di dunia ini yang bisa adil, itu nggak ada. Ayo siapa sebutkan? Nggak ada, kecuali Nabi dan Rasul. Itu pun masih digugat nggak adil. Nggak ada yang bisa adil. Hakim manapun nggak ada yang bisa adil. Apalagi urusan pembagian istri seperti ini. Makanya Imam Syafi'i, maksudnya gini, poligami itu jelas di ayatnya ada. Gitu. Masna wa rusulasa wa rubah. Ini ayatnya ada, tapi kayak kok nggak adil gitu. Terus gimana? Apakah ayatnya dihapus saja? Gitu. Kan nggak mungkin. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan keadilan itu gimana? Paling rendah aja lah. Gimana istilahnya sudut pandang yang bisa dikatakan adil, yaitu dengan cara menginap itu. Istri pertama dalam 1 minggu misalkan hari apa, istri kedua hari apa, istri ketiga hari apa. Bermalamnya saja loh ya. Kalau siangnya kan kerja. Emangnya harus di situ terus kan gimana? Nggak kerja nih. Nah, terus masalah tempat tinggal ya dikasih sama-sama semua dikasih. Gitu loh, tempat tinggal harus dikasih. Entah yang satu dibelikan rumah, yang satu disewakan rumah, kan dikasih. Gitu loh. Tapi kadang wanita itu kan istri kedua mintanya lebih gitu, mobil minta, padahal dari dia belum punya anak misalkan gitu ya. Nah, otomatis kan ya kebutuhannya lebih banyak dengan istri pertama kan. Misalkan istri pertama anaknya sudah 4, istri kedua belum punya anak, tapi minta uang belanja yang sama, tidak bisa. Gitu, ya. Yang penting tetap dikasih uang belanja, gitu loh maksudnya. Ya susah kalau mintanya semua harus sama, seperti rumah harus sama, harus strategi sama, misalkan mobilnya harus sama, punya sopir semua. Ya, terus uang belanjanya sama 50 juta per bulan ya. Ya boleh saja, minta itu boleh saja. Tapi istilahnya menuntut seperti itu kan nggak harus dikabulkan. Nah makanya Imam Syafi'i kenapa kok menyebutnya itu di nginapnya saja. Alasan darurat para suami berpoligami yaitu, ini dalam fikih Islam ya, dalam fikih itu apa saja sih alasan kuat suami boleh berpoligami. Yang pertama, istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan. Penyakit apa itu? Ya tahu, tanya dokter ya. Saya kurang tahu itu. Selanjutnya, istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan. Mandul dia dan tidak dapat melahirkan. Misalkan rahimnya tersumbat lah, atau misalkan macam-macam ya. Sudah 40 tahun menopause, susah untuk punya anak. Gitu. Boleh suami itu berpoligami, boleh. Loh, enak banget kayak gitu kan. Biasanya orang-orang feminisme itu gitu. Enak banget kayak gitu. Itu nggak adil bagi perempuan gitu. Ya kalau nggak adil, ya kamu cerai aja sama suaminya gitu loh. Itu cerai, saya nggak punya anak dengan suami saya mau cerai aja. Mau nggak, boleh. Biar hidup sendiri-sendiri lagi kan gitu. Enak loh. Nggak usah dibikin pusing. Istri sakit ingatan, gila, stres gitu ya. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri. Sudah terlalu tua, nikah sama nenek-nenek. Itu misalkan ya. Istri memiliki sifat buruk. Sifat buruk itu macam-macam. Ini kadarnya terserah ya.
Misalkan sering jelek-jelekin keluarga suaminya, gitu kan, marah-marah, nggak bisa dikasihati, ya, udah buang aja ke laut gitu. Istri minggat dari rumah, nah, minggat dicantol siapalah itu. Nah, ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya, nah, jadi kalau perang itu kan laki-laki perang banyak yang mati, gitu kan. Akhirnya kan perempuan kan nggak seimbang. Nah, untuk mencegah istilahnya satu keturunan, melestarikan keturunan manusia, ya poligami, kan gitu kan. Nah, kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudaratan di dalam kehidupan dan pekerjaannya. Jadi misalnya ini memang lebih istilahnya apa ya, membela ya, atau istilahnya menginferiorkan suami. Nah, kenapa? Karena ya kalau bagi saya itu ya suami itu memang diciptakan lebih segalanya dari fisik dan semuanya daripada wanita. Makanya dia kalau nggak diatur gitu ya, ini lebih brutal lagi gitu. Nah, udah diatur seperti ini aja, nah, susah gitu kan, apalagi nggak diatur gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini berarti dari poligami perspektif Undang-Undang 1974. Nah, pasal 4 Undang-Undang Perkawinan salah satu alasan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kemudian yang kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak melahirkan keturunan. Nah, maksudnya boleh suami itu menurut Undang-Undang Perkawinan beralasan salah satu dari tiga ini. Gitu ya. Salah satu alasannya saja untuk poligami. Nah, syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk poligami pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami adalah adanya persetujuan dari istri-istri. Jadi istri 1, 2, 3, kalau menikah lagi yang keempat ya harus dapat persetujuan semua. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri. Nah, misalkan tanahnya luas, bidang usahanya banyak, gajinya ratusan juta, misalkan begitu, kan bisa kan. Dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Berlaku adil itu misalkan ya dia sudah nyiapkan misalkan rumah, atau sudah nyewakan rumah. Nah, jadi dia enggak mengumpulkan istrinya itu dalam satu, karena bisa bertengkar. Kecuali kalau bisa akur gitu ya. Nah, satu rumah pun bisa akur ya, nggak boleh tidurnya empatnya bareng, enggak. Ya tetap kamarnya sendiri-sendiri, ruangannya sendiri-sendiri. Oke, selanjutnya poligami perspektif KHI. Pasal 5 sampai 59 ada beberapa pasal nih ya, tapi di sini nggak saya cantumkan semuanya ya. Jadi dari pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan satu, beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 aja. Jadi cuma 4 aja ya. 2, syarat utama beristri lebih dari satu orang. Suami harus mampu melakukan adil terhadap istri dan anak-anaknya. 3, apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu. Nah, ini ya. Ini dalam perspektif KHI. Nah, kemudian selanjutnya pasal 56 juga dijelaskan suami yang hendak yang pertama, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Nah, jadi kita ngajukan izin dulu, saya misalkan ngajukan izin dulu ke pengadilan agama. 2, pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 ini ya. Bab PP nomor 9 tahun 1975. 3, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi nggak punya kekuatan hukum dalam artian gini, nggak kecatat gitu maksudnya. Tapi kalau dalam hukum agama ya kecatat. Tetap. Kamu nikah siri dengan orang lain, ya itu dalam hukum agama, dalam fikih tadi, ya tetap berlaku. Nafkahnya berlaku,
anaknya juga dianggap anakmu, walaupun nggak dicatat di KK. Nah, gitu. Cuman kan orang Indonesia itu gitu, stigmanya saja. Tapi kalau di Jakarta, gimana? Di Jakarta kan banyak seperti itu. Nikah siri banyak. Di Surabaya misalkan, Malang banyak. Ya biasa aja gitu loh. Yang penting laki-lakinya itu tanggung jawab, biasa aja sebenarnya. Yang jadi masalah itu laki-lakinya karena nggak tanggung jawab, nggak ngakuin dan lain sebagainya lah ya. Oke, selanjutnya poligami. Intinya ya, poligami merupakan suatu yang sangat pribadi dan kondisional, adalah tidak tepat jika poligami digeneralisasi seolah ia syariat yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan oleh semua orang. Sebenarnya masalah dilaksanakan oleh semua orang itu ya tergantung sudut pandangnya lah kalau saya ya. Misalkan kerjaannya apa? Kerjaannya buruh pabrik gitu ya, dengan gaji 5 juta. Terus misalkan dia poligami gitu ya. Istrinya katakan 3, gajinya 5 juta. Nanti dia nafkahi dari gaji itu misalkan 1,5 juta, 1,5 juta misalkan. Terus istrinya juga sambil kerja. Terus mereka sama-sama mau, sama-sama tidak menentukan. Kan ya tidak masalah. Nggak harus sediakan rumah. Kan misalnya dipikir 1,5 juta gitu ya. Buat ngontrak rumah tuh berapa sih? Kan gitu. Ya jadi istilahnya di sini itu memang bukan syariat yang berlaku umum bisa semua orang gitu. Enggak kita gembar-gemborkan, enggak. Karena itu tadi konsekuensinya itu besar, berat. Nah, kalau nggak sama-sama ngerti agama terus sama-sama tanggung jawab ya susah. Gitu. Jadi ya intinya kita ngikuti prosedur-prosedur yang ada di negara kita. Ini untuk kemaslahatan kita sendiri. Kasihan anak-anak kita. Jadi kalau nikah siri kemudian nggak diakui, ditinggal lari, terus nggak mau tanggung jawab, sekolahnya gimana, makannya gimana, kan kasihan kayak gitu ya. Maka wahai laki-laki semua ya, jangan calon suami atau jadi suami. Intinya tanggung jawabmu semuanya itu. Nah, tanggung jawab itu semampumu gitu. Jangan kemudian lari dari tanggung jawab. Nah, karena apa? Semuanya juga ada nanti pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Nanti kalau misalkan orangnya tukang nikah siri, punya anak di sana, punya anak di sini. Akhirnya dia nggak mau karena anaknya banyak, akhirnya dia merasa terbebani. Dengan kerjaannya juga tidak pasti misalkan. Akhirnya apa? Ditelantarkan anak-anaknya itu. Akhirnya si mantan istrinya itu sebenarnya ngakuin bahwasanya tidak usah pergi ke bapakmu sana. Nanti kalau kamu sudah tua nggak bisa kerja, nggak ada yang mengurusin kamu, kan gitu. Akhirnya begitu. Anak-anak saya sudah tidak mau ngurusin saya, sudah rumah sendiri-sendiri. Hanya kamu keleleran, mengikuti sampah di pinggir jalan, udah tua, jalan aja bongkok, nah, gitu kan. Jadi istilahnya semua itu dari tanggung jawab kita semuanya, gitu ya. Kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Konsekuensinya begitu. Nah, terima kasih. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.